Bayangkan ini, kamu bangun pagi tergesa-gesa mandi, lalu berlari mengejar kereta atau bus yang nyaris tertinggal. Sepanjang hari, kamu duduk di kantor atau kampus, menyelesaikan tugas-tugas yang seolah tak ada habisnya. Pulang malam, badan lelah, pikiran penat. Kamu ingin buka Quran tapi mata sudah berat. Ingin baca buku bermanfaat, tapi tangan lebih memilih scroll media sosial. Ingin berkontribusi untuk umat, tapi waktu dan tenaga sudah habis untuk sekadar bertahan hidup. Ini bukan sekadar masalah manajemen waktu. Ini adalah pertanyaan lebih besar. Bagaimana caranya tetap menjadi muslim yang istiqomah, yang tidak kehilangan diri dalam sistem yang didesain untuk membuat kita lupa akan tujuan sejati. Kita hidup di dunia yang mengagungkan kesibukan, produktivitas semu, dan kepatuhan buta pada rutinitas. Sistem ini tidak peduli apakah kamu salat tepat waktu, apakah kamu punya waktu untuk belajar agama, atau apakah kamu masih ingat pada saudara-saudaramu yang tertindas di belahan dunia lain. Yang sistem ini mau hanyalah satu. Kamu tetap berfungsi sebagai roda penggeraknya, tanpa terlalu banyak bertanya. Tapi di sini kamu masih membaca. Artinya, ada sesuatu dalam dirimu yang belum mati. Ada suara kecil yang berbisik, harusnya hidupku lebih dari ini. Nah, inilah panduan bertahan untukmu. Kenali musuhmu, bagaimana sistem sekuler menjauhkanmu dari esensi hidup. Pertama, kita harus paham dulu bagaimana sistem ini bekerja. Ini bukan teori konspirasi. Ini fakta yang bisa kamu amati sendiri. 1. Waktu yang dikuras hingga habis. Sistem sekuler modern didesain untuk membuatmu sibuk tanpa jeda. Dari pagi hingga malam, kamu dijejali pekerjaan, meeting, tugas kuliah, atau bahkan hiburan yang sebenarnya hanya pelarian. Hasilnya, kamu tidak punya waktu untuk berpikir jernih, apalagi mengkaji ilmu agama. 2. Ilusi produktivitas. Kamu merasa sudah bekerja keras, tapi apa yang sebenarnya kamu hasilkan? Banyak orang terjebak dalam busy work, pekerjaan yang menyita waktu tapi tidak membawa dampak nyata bagi hidup atau akhiratmu. 3. Distraksi yang terus-menerus. Notifikasi, media sosial, tren viral, drama politik. Semuanya dirancang untuk memecah konsentrasimu. Kamu dibuat tidak fokus sehingga tidak sempat bertanya, apa yang sebenarnya penting dalam hidupku? 4. Individualisme ekstrim. Sistem ini mendorongmu untuk hanya memikirkan diri sendiri. Karir, gaji, gaya hidup. Sementara persoalan umat, kelaparan di Gaza, ketidakadilan di tempat lain, dijadikan sekadar konten untuk dibahas sebentar, lalu dilupakan. 5. Spiritualitas yang disingkirkan. Agama ditempatkan sebagai urusan privat, sesuatu yang tidak boleh mengganggu urusan dunia. Salat jadi terburu-buru, tilawah jadi sekadarnya, sedekah hanya jika ada sisa. Jika kamu merasa ini menggambarkan hidupmu, jangan panik. Kamu tidak sendirian. Tapi sekarang, kita masuk ke solusinya. Strategi bertahan. Bagaimana tetap istiqamah di tengah kekacauan? 1. Pahami hierarki kewajiban. Tidak semua hal harus kamu kerjakan. Fokus pada yang esensial. Salat wajib lebih utama daripada lembur. Menuntut ilmu agama lebih penting daripada mengecek media sosial. Mulai pilah mana yang benar-benar perlu dan mana yang hanya ilusi produktivitas. 2. Desain ulang rutinitas harian. Sistem sekuler ingin mengontrol waktumu, maka rebut kembali kendali itu. Bangun lebih awal untuk tahajud dan muhasabah. Manfaatkan waktu luang di transportasi untuk mendengar podcast ilmu. Buat batasan tegas. Setelah jam 8 malam, tidak ada lagi urusan dunia. 3. Bangun komunitas yang mendukung. Kamu tidak bisa bertahan sendirian. Cari teman-teman yang punya visi sama, orang-orang yang mengingatkanmu ketika kamu mulai terjebak lagi dalam rutinitas kosong. 4.
Gunakan teknologi dengan bijak. Gadget bisa menjadi budak atau tuan. Matikan notifikasi yang tidak perlu. Gunakan aplikasi yang membantumu menghafal Quran atau mempelajari hadits bukan sekadar hiburan. 5. Hidup dengan niat yang jelas. Setiap pagi ingatkan dirimu, aku bekerja bukan sekadar untuk uang tapi sebagai amanah. Aku belajar bukan sekadar untuk gelar, tapi untuk mendekatkan diri pada Allah. 6. Kontribusi nyata untuk umat. Tidak perlu menunggu kaya atau punya waktu luang. Sedekah kecil menyebarkan ilmu bermanfaat, atau sekadar meningkatkan kualitas dirimu agar bisa jadi solusi bagi orang lain. Itu sudah jihad di zaman ini. Mentalitas pejuang. Bagaimana tidak terjerumus dalam keputusasaan? Kamu mungkin berpikir, aku hanya satu orang. Apa bisa melawan sistem sebesar ini? Tapi ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. 1. Jangan menunggu kondisi ideal. Jika kamu menunggu sampai punya banyak waktu atau uang untuk berbuat baik, kamu tidak akan pernah memulai. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan sekarang. 2. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Kamu tidak bisa mengubah sistem dalam semalam, tapi kamu bisa mengubah cara kamu meresponsnya. 3. Jadikan perjuangan sebagai proses ibadah. Setiap kali kamu memilih untuk salat tepat waktu di tengah kesibukan, setiap kali kamu menyisihkan uang untuk sedekah meski gaji pas-pasan, itu adalah kemenangan kecil. 4. Ingat, kamu tidak sendirian. Di luar sana, ada ribuan muslim lain yang juga berjuang seperti kamu. Ada para ulama, aktivis dan pejuang yang tetap konsisten meski dunia tidak memihak. Hidup dalam sistem sekuler memang tidak mudah, tapi justru disitulah nilai perjuanganmu. Kamu tidak harus jadi sempurna. Kamu hanya perlu konsisten mengambil langkah kecil setiap hari. Mulai besok, coba satu hal. Pilih satu kebiasaan buruk yang membuang waktumu dan ganti dengan sesuatu yang lebih bermakna. Karena pada akhirnya pertanyaannya bukan, apakah sistem ini akan berubah? Tapi apakah aku akan membiarkan sistem ini mengubah diriku? Kamu bangun setiap hari, tapi apakah kamu benar-benar hidup? Kamu sibuk bekerja, tapi apakah hasilnya membuatmu lebih dekat padanya? Atau justru menjauhkanmu dari diri sendiri? Kamu mengeluh tidak punya waktu untuk belajar agama, tapi waktu untuk scroll tanpa ujung selalu ada. Kamu marah melihat ketidakadilan di dunia, tapi apa yang benar-benar kau lakukan selain like dan share? Kamu ingin jadi pribadi lebih baik, tapi menundanya lagi dan lagi, seolah ajalmu akan menunggumu. Siap. Kamu bilang umat ini terpuruk, tapi sibuk mengurusi aib saudaramu sendiri. Daripada membangun kekuatan bersama, kamu hafal alasan mengapamu tidak bisa, tapi lupa mencari cara bagaimana bisa. Kamu menunggu motivasi datang padamu, padahal motivasi hanya menghampiri mereka yang sudah bergerak. Kamu ingin perubahan besar, tapi tidak mau memulai dari perubahan kecil hari ini. Kamu takut miskin jika bersedekah, tapi tidak takut hati mengeras ketika menahan berkah untuk orang lain. Kamu khawatir dianggap tidak modern jika terlalu religius, tapi tidak khawatir dianggap tidak punya prinsip di matanya. Kamu bisa menghafal ribuan lagu, tapi surat pendek dalam Quran masih terbata. Kamu hafal jadwal drakor favoritmu, tapi tidak hafal kapan terakhir kau khatam Quran. Kamu bisa begadang untuk hal yang fana, tapi ngantuk untuk tahajud. Kamu bilang, aku masih muda, nanti saja taubatnya. Seolah dosamu punya jaminan tidak akan membunuhmu sebelum usia tua. Kamu protes ketika hakmu diabaikan, tapi diam saja ketika kewajibanmu sebagai hamba terlalaikan. Lihat lagi dirimu di cermin. Tanyakan pada bayangan itu, jika aku terus seperti ini, mau dibawa kemana hidupku nanti? Lalu diam.
dan dengarkan jawaban dari suara paling jujur dalam hatimu. Karena kadang, yang kita butuhkan bukan lagi motivasi, tapi kejujuran untuk mengakui bahwa kita sudah terlalu lama berbohong pada diri sendiri. Lalu, apa yang akan kau ubah sebelum terlambat? Dan seperti itu, kita baru menyentuh permukaannya. Masih ada lebih banyak yang tersembunyi di balik kesadaran. Jika kau ingin terus menjelajah dunia yang tak terlihat ini, subscribe dan beritahu aku, rahasia apa lagi yang harus kita ungkap?